Oke teman-teman, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai spesifik pada CSS ya. Setiap selektor itu memiliki nilai ya. Jadi selektor itu memiliki nilainya yaitu berbeda ya. Jadi nilai tersebutlah yang menentukan sebuah elemen dapat dipilih oleh selektor gitu kan. Kalian masih ingat kan mengenai selektor itu? Ada satu paragraf atau apa gitu kan, selektor. Nah, di dalam H1 itu misalkan H1 paragraf, atau di dalam halaman HTML itu gitu ya. Tag HTML itu memiliki banyak properti ya. Ada kelas, ada ID, ada name gitu kan, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Jadi di sini saya sudah punya indeks HTML ya. Kalau kita jalankan tidak ada perubahan apa-apa ya. Coba kita beri di sini, saya menggunakan internal CSS ya. Jadi style, nah saya menggunakan internal CSS ya. Kita coba lihat. Oke. Nah, di sini saya punya H1 itu 2 ya. Ini H1 pertama dan ini H1 yang kedua. Misalkan saya memberi warna H1 ini ya, selektornya H1. Kemudian beri warna warna hijau sekarang. Nah, lihat ya, warnanya itu dua-duanya berubah gitu ya, karena kita milih H1. Nah, misalkan kita yang ingin merubah itu H1 yang pertama ini ya, kita akan merubah warnanya menjadi warna hijau gitu ya. Nah, ini kan dua-duanya hijau. Iya, kita tinggal beri di sini ya, propertinya kita kasih kelas. Misalkan kelasnya kita beri JD aja ya, misalkan beri kelas JD. Nah, ini kan kita pertama ini udah memberikan kelas ya. Kita panggil kelasnya. Nah, untuk memanggil kelas ini diawali dengan titik ya. Titik di sini tuh menandakan kita akan memilih kelas, sebuah kelas gitu ya. Titik, nama kelasnya apa? Ini kelas, nama kelasnya JD ya. Kita tulis di sini nama kelasnya titik JD. Save, kita jalankan. Nah, maka H1 yang pertama itu berubah warnanya ya, karena kita memberikan sebuah kelas. Nah, di sini kan H1 ini diberikan kelas JD. Jadi CSS akan mencari titik itu sebuah kelas. Di sini ada enggak namanya kelas yang namanya JD? Ada. Kalau ketemu beri warnanya green itu kan. Nah, makanya si H1 ini akan diberi warna hijau. Kalau misalkan kita di sini si H1 ini diberi lagi ya kelas sama, apa yang terjadi? Kita jalankan, save. Nah, semuanya warna hijau ya. Oke, kembali lagi. Misalkan saya punya di sini, kita beri tag ya, tag align center, save. Kita jalankan. Nah, tulisannya di tengah ya. Gimana kalau misalkan tulisan yang kedua ini ya, kita mau teks posisinya itu ada di sebelah ini ya, gitu kan, enggak di tengah. Oke, coba ya kita misalkan JD ini
kita beri ID. Oke, kita kasih ID-nya sama JD. Sebenarnya namanya itu bebas ya, mau apa gitu bebas ya, kelasnya bebas ya. Save, kita jalankan. Oke, tidak ada perubahan apa ya, karena kita belum memanggil ID. Nah, untuk memanggil sebuah ID di CSS itu kita gunakan crash atau pagar. Nah, ini menandakan pagar ini ID. Nama ID-nya apa? JD ya, ini kan nama ID-nya JD ya, kita tulis JD. Misalkan kita mau tulisannya itu di text align left ya kiri. Coba ya lihat, kita save, kita jalankan. Nah, tulisannya di kiri ya, di sini tadi kan dia di tengah. Nah, seperti itu ya. Tapi katanya kenapa kita nggak hapus aja gitu kan si ininya. Coba kalau kita hapus si kelasnya ini, kita tidak memberikan kelas. Nah, warnanya itu tidak sama dengan ini, padahal kita kan pengen warnanya itu sama, cuman yang beda itu tulisan posisi teksnya aja gitu kan. Nah, seperti ini ya. Kita beri JD. Nah, sebetulnya untuk spesifik ini ada yang lebih spesifik lagi ya. Untuk nilai spesifik itu kan ada kalau kelas itu kalau elemen itu H1 misalkan itu kelasnya lebih besar daripada kelas ya. Nah, kelas ini lebih besar nilainya daripada ID, dan ID ini lebih besar dari inline CSS. Kita coba ya, kita ke inline CSS ya. Nah, ingat ya yang bawah ini ya, coba kita lihat dulu. Nah, yang bawah ini kan tulisannya di kiri ya, karena kita beri ID ya. Coba kalau kita gunakan inline CSS, pasti ingat kan inline CSS ini buat style misalkan text, kita beri text text align titik 2 right ya. Nah, ini adalah menggunakan inline ya, bahwa inline itu lebih besar nilainya daripada ID. Coba kalau kita jalankan, nah dia di kanan ya, karena kita beri right. Kalau kita beri warna lagi, misalkan di sini di ID ini ya, kita beri warna color red aja ya. Di ID ini kita beri warna merah, ini kan warna merah kan di ID ya. Nah, kalau kita membuktikan bahwa inline itu lebih besar nilainya, coba ya kita beri kalau itu kan red, coba kalau kita beri blue. Ini hanya memastikan bahwa inline itu lebih besar daripada ID. Nah, terbukti ya, dia mengikuti inline CSS daripada mengikuti ID itu kan. Gitu ya. Sekali lagi, elemen itu lebih besar. Ini kan elemen H1 kan elemen yang lebih besar dari CSS, dan CSS itu lebih besar dari kelas, dan kelas ini lebih besar dari ID nilainya ya, dan ID ini lebih besar dari inline CSS gitu kan. Nah, itu ya untuk mengenai kelas, ID, dan inline. Nah, mungkin kalian harus bisa mencoba-coba lagi ya menggunakan kelas gitu kan, ID. Sebenarnya kelas dan ID ini tuh akan berfungsi setelah kita menggunakan sebuah div ya. Ini hanya mengenalkan pemahaman dasar CSS saja ya, tentang spesifik mengenai CSS, bahwa CSS itu
halaman HTML itu memiliki kelas gitu kan ya. Oke, apabila ada kesalahan mohon maaf.